Shalom, Tuhan Yesus, damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 22 Mei 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan, Ayub 1 ayat yang ke-10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya, atas kasih dan kemurahan Tuhan. Khususnya pada hari ini, Senin tanggal 22 Mei 2023. Firman Tuhan menjumpai kita di Ayub 1 ayat yang 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Ya, jadi Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Ya, apa yang kita kerjakan pasti berhasil, diberkati. Ya, dimanapun kita berada, asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Jadi cerita Ayub ini luar biasa. Ya. Di ayat yang sebelumnya, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Di ayat yang ke-8, Ayub 1 ayat ke-8, ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ya, jadi iblis memperhatikan kehidupan Ayub, karena dia orangnya jujur, saleh. Maka itu Tuhan bertanya kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab dia orangnya jujur dan saleh. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus jujur. Ya Bapak Ibu Saudara, jujur dalam melaksanakan segala sesuatu. Ya, jujur di dalam pekerjaan, jujur dalam berkata-kata. Karena Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kejujuran kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi jujur dan terpercaya itu penting. Makanya di Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang tidak dipercaya akan dihukum. Ya, jadi kejujuran itu penting itu. Jadi kalau orang jujur di dalam Tuhan, kaya itu, dilipatkan ganda keberhasilannya, rezekinya. Modalnya harus jujur. Ya, karena iblis datang di dunia ini tugasnya hanya menipu. Ya, Bapak segala pendusta, Bapak segala penipu. Ya, itu Bapak Ibu boleh baca di Yohanes 8 ayat 4. Ya Bapak Ibu, iblis adalah bapak segala pendusta. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, Bapak Ibu boleh juga baca di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, di situ ada juga soal iblis itu. Ya, jadi iblis itu tugasnya apa di dunia Bapak Ibu Saudara? Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, itu di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Jadi iblis itu datang itu pencuri. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Kemudian aku datang itu, Yesus datang itu, ya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia supaya memberkati kita hidup di dalam kelimpahan. Ya, yang tidak diberkati menjadi diberkati. Ya, itu tujuannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, makanya Lukas 5 ayat yang ke-32, ya. Lukas 5 ayat yang ke-32.
Di situ ya ada tertulis, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, Lukas 5 ayat yang ke-32. Jadi Yesus datang ke dunia memanggil orang yang tidak benar, ya, supaya bertobat. Ya. Jadi Yesus datang itu dia tidak perlu orang benar. Ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, ya. Jadi Yesus datang ke dunia bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, bertobat dalam arti contoh 1, takut akan Tuhan. 2, jauhi kejahatan. 3, rajin gereja. 4, lahir baru. Ya. 5, rajin baca Alkitab tiap hari. Ya. Gitu. Yang berikut, menjadi pelaku firman. Ya. Rajin berdoa. Ya. Andalkan Tuhan Yesus. Itu poin-poinnya, banyak itu di Alkitab itu. Makanya saya disuruh Tuhan baca Alkitab dari Kejadian 10 hari itu. Taruhlah setiap bulan selesai. Ya. Ada berapa hari yang lalu yang dalam bulan ini saya baca Alkitab 16 hari selesai itu. Sebelum bulan berikutnya 14 hari selesai dari Kejadian 10 hari. Itu karena doa itu. Ya. Walaupun saya banyak kelemahan, saya tetap berdoa. Karena iblis tidak mau kita baca Alkitab. Iblis maunya kita hidup di dalam dunia kegelapan. Ya, artinya tipu daya muslihat iblis. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan itu kuasa setan itu. Di 2000 tahun lalu di Bukit Golgota. Ya. Jadi iblis tidak berkuasa lagi. Makanya ada tertulis Matius 28 ayat yang ke-18, aku berkuasa di surga hingga di bumi. Jadi Tuhan Yesus berkuasa di mana-mana, Bapak Saudara. Ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa buat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Mati langkah kita itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal, dimanapun kita berada. Ya. Berdoa. Ya. Karena di dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu segala-galanya. Ya, Bapak Saudara. Saya ingin menutup firman Tuhan di Lukas 18 ayat yang ke-27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Ini kata Yesus. Jadi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Kita percaya saja. Belajar percaya. Maka ada mujizat. Ya. Kalau yang tidak percaya, ya masih ragu-ragu, tidak ada mujizat. Karena Tuhan itu datang ke dunia bukan mencari agama, tetapi dia mencari orang yang hilang. Ya, supaya datang kepada Tuhan. Ya, kalau ada domba-domba satu yang hilang, Tuhan mencari, diselamatkan. Ya, jadi kita ini adalah dombanya. Jangan jadi kambing itu. Ya, kambing ibaratnya orang fasik. Ya, orang-orang di dalam dunia kegelapan. Ya, yang tidak kenal Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi inilah yang Tuhan mau. Jadi ayat penutup ya Lukas 18 ayat yang ke-27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini ya. Senin tanggal 22 Mei 2023 buat kita mengingatkan kita ya supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.